dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah, kegiatan webinar orang tua pertama bisa berjalan lancar dan penuh berkah. Acara selanjutnya adalah tilawah yang akan disampaikan oleh beliau, Ananda Aida Mutmainah, siswi kelas 4 SDIT Permata Bunda. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahul dzikra amma man istaghna fa andalahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safa kiramim bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma sabila yassarah tsumma amatahu fa'akbarah tsumma idza syaa ansyarah kalla insanu ila ta'amih anna sabana asabba arada syaqqa fa ambat wa inabaw wa qad wa zaituna wa nahla wa hada'iqa fawakihata wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sahah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum musbsyirah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Aida Mainah yang sudah membawakan surat Al-Baqarah dengan baik. Ananda Aida Mainah adalah siswi SDIT Permata Bunda yang alhamdulillah untuk tahfidnya sudah sampai juz 29. Semoga dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan hafalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Darul Fikri Bawen. Dalam hal ini, insya Allah akan diwakili oleh Sekretaris Yayasan Darul Fikri Bawen,
kepada Ustadz MH Trimo SPDI. Dipersilakan. Iya, Mas. Maksudnya ini kok malah ya pasti wong-wong ini kok sing Monggo pada Ustadz Trimo untuk bisa menyampaikan sambutannya. Ya. Saya ulangi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada yang saya hormati Bu Kepala Sekolah SDIT Permata Bunda Bawen, pada yang saya hormati Ibu Wida selaku materi, yang saya hormati Bapak serta Ibu Wali Santri SDIT Permata Bunda yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari yang mulia ini, hari Jumat, kita bisa bertemu lewat media ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita yang selalu kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah, amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kami mewakili dari Bapak Ketua Yayasan yang kebetulan pada hari ini berhalangan, ingin menyampaikan yang pertama, terima kasih kepada pihak SDIT Permata Bunda yang telah mengagendakan melaksanakan program webinar pada kesempatan hari ini, dan tak lupa juga kepada Bapak Ibu Wali Santri yang sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga saja kegiatan yang kita laksanakan pada kesempatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hidup di masa pandemi, di era digital ini. Kita mengalami pandemi sudah sekitar 18 bulan. Kalau pemerintah mengumumkan bahwa pandemi ini berjalan sejak Maret 2020, ya, ini sudah September 2021, tentu ini kemudian pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan, adanya pembatasan-pembatasan yang mengakibatkan beberapa hal terganggu dari ekonomi, ya, dari pendidikan, termasuk kita sebagai sekolah. Oleh karenanya, kita harus bijak dalam menghadapi pandemi ini, di mana akhirnya di dunia pendidikan pun harus mengubah strategi yang kalau dulu itu tatap muka, sekarang harus lewat webinar Zoom ataupun Google Meet. Ya. Nah, dari fenomena ini maka pembelajaran dilakukan dengan daring, menggunakan HP, sehingga anak-anak itu sangat terbiasa dengan penggunaan HP itu sendiri. Tentu ada nilai plus dan minusnya, Ibu Bapak, bahwa memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya sarana HP ini, tetapi kita memang harus benar-benar bijak menggunakannya, terutama bagi putra-putri kita. Kita memang tidak bisa lepas dari HP, ya, tetapi sekali lagi kita harus bisa bijak dalam penggunaan HP, di mana ada yang melakukan penelitian, ya. Dari penelitian itu 25% anak-anak itu sudah kecanduan sesuatu yang tidak baik dan juga kecanduan game.
Nah, ini perlu dicermati, perlu menjadi perhatian kita bahwa di era digital ini kita harus sebagai orang tua benar-benar memperhatikan anak didik kita, memperhatikan anak-anak kita, putra-putri kita. Jangan sampai kita tidak mendampingi atau tidak mengawasi ketika anak-anak menggunakan HP. Bahwa pendidikan itu bukan hanya merupakan tanggung jawab pihak sekolah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua, karena memang sebenarnya, hakikatnya, pendidikan itu merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Dalam hal ini sekolah sebagai mitra, mitra dalam mendidik putra-putri kita semuanya. Oleh karenanya, kami dari pihak yayasan menghimbau, mengajak kepada Bapak Ibu wali santri semuanya untuk tidak kendor-kendornya dalam melakukan pendampingan kepada putra-putri kita di masa pandemi ini yang semoga saja segera berakhir. Dan nanti insya Allah juga akan dipaparkan oleh Ibu pemateri bagaimana supaya kita bisa bijak dalam menghadapi era digital seperti yang sekarang kita hadapi ini. Mungkin itu sedikit sambutan dari pihak yayasan. Intinya kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga saja pertemuan kita mendapatkan hikmah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Trimo yang telah berkenan untuk menyampaikan sambutannya mewakili Ketua Yayasan Darul Fikri Bawen. Semoga pesan-pesan beliau yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk peserta didik atau putra-putri tercinta kita. Bapak Ibu, peserta webinar Sekolah Orang Tua pertama yang dirahmati Allah, melanjutkan acara yang keempat adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Permata Bunda yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadzah Siti Sofiatun SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan atau yang mewakili, yang terhormat pemateri pada siang hari ini Ibu Wida Lestari, Magister Psikologi, yang kami hormati Ustadz-Ustadzah SDIT Permata Bunda yang saat ini insya Allah beliau-beliau berkenan hadir bersama menyaksikan di kelas 3A. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 9 yang luar biasa. Alhamdulillah pada siang hari ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karunia yang luar biasa di hari yang mubarak berkah, hari yang istimewa ini. Insya Allah kita memulai program pertama
yaitu program sekolah orang tua. Nah, alhamdulillah ini pengganti ya program sebelumnya, sebelum masa pandemi kita sering bertemu dengan Bapak Ibu semua lewat offline ya, tatap muka, dan alhamdulillah puji syukur kepada Allah hari ini kita dipertemukan dengan melalui Zoom webinar. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Ibu-ibu, Bapak, kita merasakan nikmatnya berislam dan insya Allah kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasir. Alhamdulillah, audiensi pada siang hari ini mencapai 121. Ini satu usaha yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu segenap wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Bisa memenuhi undangan kami dalam acara webinar sekolah orang tua yang pertama, yaitu mendidik di era digital gitu. Sholawat salam, alhamdulillah tadi insya Allah sudah diterangkan banyak hal oleh ketua yayasan kita bahwa di masa pandemi sekarang ini tentunya kita membutuhkan usaha yang luar biasa dibanding dengan zaman sebelum pandemi ya, dalam proses pendidikan anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pada siang hari ini insya Allah launching acara sekolah orang tua. Ya, jadi ini adalah sebuah program yang dimana untuk mendidik, mengembangkan, meningkatkan keterampilan bagaimana kita mendidik putra-putri kita. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa untuk pendidikan yang berhasil tentunya tidak hanya satu arah saja. Ya, mungkin anak-anak hanya diserahkan ke pihak sekolah saja, tapi sebaliknya orang tua tidak memperhatikan. Tapi kita mulai pada siang hari ini usaha ikhtiar kita bahwa pendidikan anak-anak kita itu sukses ketika dua arah, yaitu dari pihak orang tua dan wali murid. Insya Allah di situ ada kerjasama yang luar biasa. Apalagi sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masa pandemi yang dimana kita rasakan sungguh luar biasa. Itu ya, tidak hanya di bidang pendidikan anak-anak kita, ya kita sempat dibingungkan selama hampir 2 tahun, mungkin ya 2 tahunan ini ya, pendidikan yang harus online ya, harus daring ya, Ibu Bapak harus ikut Zoom, ikut Google Classroom dan sebagainya gitu ya, sehingga ini tentunya hal yang beda dari sebelumnya gitu. Nah, maka dibutuhkan suatu usaha ikhtiar yang dimana kedua belah pihak antara sekolah dan pihak orang tua, insya Allah di sini sama-sama berusaha untuk suksesnya pembelajaran yang berlangsung. Dan alhamdulillah sudah 3 bulan, mulai bulan Juli kemarin kita sudah PTM dan pemerintah juga sudah menyetujui, sudah kan, insya Allah kita laksanakan dengan standar yang diberikan pemerintah dan kita berusaha Bapak Ibu di sekolah, Ustadz-Ustadzah juga untuk mematuhi prokes ya. Nah, sekarang kita di Kabupaten Semarang sudah memasuki tingkat COVID ya, masa pandemi di level 2. Nah, artinya ini tidak kemudian kita lengah nih Bapak Ibu, kita lengah, kita kemudian menjadi bebas lagi, berkerumun lagi gitu ya, seperti masa-masa sebelumnya. Tapi sebenarnya ini
masa pandemi ini belum berakhir. Nah, tadi ada rapat di dinas dengan Bapak Bupati bahwa sekolah kita PTM ini masih terbatas bertemunya, belum 100%. Nah, sehingga kita disuruh masih berhati-hati, gitu ya, masih berhati-hati. Nah, untuk guru-guru sudah divaksin, kemudian masyarakat kita juga sudah divaksin. Nah, untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun di SD itu memang belum ada vaksin gitu ya. Jadi vaksin itu menjangkau umur yang 12 ke atas. Maka di sini monggo bareng-bareng bersama, mumpung kita bertemu, saya informasikan bahwa kita masih dalam masa pandemi. Ya, walaupun korban ya atau ini yang menjadi terjangkit itu sudah mulai menurun, tapi kita tidak dibolehkan untuk kemudian bebas gitu ya. Masih harus mematuhi 5M. Nah, monggo Bapak Ibu dalam mengantarkan putra-putrinya mendukung pembelajaran PTM ini, kami mohon kesediaannya untuk masih tetap menetapi yang namanya 5M tadi. Kemudian selanjutnya dari sekolah mengharapkan dukungan yang luar biasa, perhatian yang optimal kepada putra-putri kita, terutama di rumah, Bapak Ibu. Di sekolah kita sudah mencanangkan sebuah visi yang luar biasa, yang dikemas dari kelas 1 sampai kelas 6, mengantarkan anak mencapai balik dan mukalaf yang sempurna. Nah, tentunya ini ketika sukses ya nanti anak-anak di muatan IQ-nya ya, kemudian sukses di emosionalnya, sukses di spiritualnya, sukses di fisiknya, jasadiahnya, ruhaninya, tentunya ini butuh ada pembimbingan, butuh ada perhatian. Nah, kita sekolah kemudian sudah mencanangkan visi ini. Nanti anak lulus ya nilainya tidak hanya sekedar nilai bagus, tapi akhlakul karimah ya, bagaimana sholat mereka, bagaimana bacaan Al-Qur'an mereka, tentunya ini didukung dari kelanjutan program di rumah gitu nggih. Perhatian putra-putri Bapak Ibu di rumah, apalagi sekarang masa digital. Saya merasakan sendiri, anak saya ada 5, Masya Allah ya, walaupun mereka di pondok, kalau pulang di rumah yaitu ya pegangannya, nah HP dan sebagainya. Maka ini masalah kita bersama, gitu ya. Karena di dalamnya ketika di masa digital ini kita tidak bisa mengarahkan anak-anak kita dengan baik, tentunya ini akan menjadi sebuah permasalahan. Padahal untuk gadget ya itu memang harus ada di tengah-tengah kita, tidak kemudian dihilangkan atau dijauhkan atau dilarang. Nah, pada siang hari ini kita akan bersama-sama mengupas bersama, belajar bersama, semoga dengan hadirnya beliau Ibu Bida Lestari menerangkan bagaimana kiat sukses mendidik anak di era digital ini, semoga bisa menjadikan bekal kita semua untuk mendidik anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga menjadi bermanfaat, menjadi berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Siti Sofiatun yang sudah menyampaikan sambutannya yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat peserta webinar Sekolah Orang Tua Pertama, melanjutkan acara kelima adalah materi inti, yaitu yang insya Allah akan disampaikan oleh pembicara tercinta kita. Beliau Mbak Wida. Halo Mbak Wida. Iya, Pak Puji. Oke. Sebelum beliau Mbak Widayati menyampaikan materinya, perkenankan saya di sini untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau. Ya. Nama beliau Widayati Lestari MPSI. Beliau lahir di Temanggung 25 Oktober 1977.
Dan alhamdulillah dikaruniai 4 amanah ya. Dan pendidikan terakhir beliau adalah Magister Psikologi UMS Surakarta. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen IAIN Salatiga, konselor Biro Psikologi Tazkiyah, dan beliau juga seorang penulis. Adapun pengalaman organisasi beliau adalah tahun 2015 sampai 2020 sebagai staf Humas Salimah Jawa Tengah, tahun 2016 sampai sekarang kaderisasi pengurus pusat Forum Lingkar Pena. Tahun 2020 hingga sekarang beliau aktif di Departemen Pendidikan Aliansi Perempuan Peduli Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2020 hingga sekarang juga, beliau juga aktif di staf Departemen Diklat Salimah Jawa Tengah. Tahun 2018 hingga sekarang, sebagai trainer BKKBN Provinsi Jawa Tengah untuk materi parenting dan ketahanan keluarga. Alamat beliau berdiam di Komplek Masjid Fatimah, Jalan Surowijoyo, RT 9, RW 3, Pengilon, Mangunsari, Salatiga. Dan kontak person beliau bisa menghubungi ke 0815 75 821304. Sekali lagi, nomor HP beliau 0815 75 821304. Demikian kurikulum vitae beliau yang Masya Allah, ini reuni lagi dengan Mbak Wida Az-Zahida. Beliau adalah kakak kelas angkatan saya di Stain Salatiga dulu ya. Subhanallah, luar biasa beliau. Pengalaman organisasinya subhanallah, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan bersama-sama menimba ilmu pada beliau, khususnya terkait dengan materi yang topik hari ini adalah kiat sukses mendidik anak di era digital. Mbak Wida, kabar sehat ya? Alhamdulillah, Adik Puji. Ya, keluarga juga sehat semuanya, semoga. Iya. Pada Mbak Wida, tapi sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, mohon untuk speaker ketika materi bisa dinonaktifkan dulu, ya. Dan agar diskusi dan kajian kita hari ini lihat lebih interaktif, mohon kepada para peserta webinar Sekolah Orang Tua Pertama bisa untuk mengaktifkan videonya, ya, biar terlihat wajah-wajah ahli syurganya calon insya Allah. Kepada Mbak Wida dipersilakan dengan segala hormat, monggo. Ya, jazakillah khairan katsir. Sebelumnya untuk slide-nya bisa di-share-kan panitia nggih? Oh gitu, ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Permata Bunda, Ibu Siti Sofiatun Sarjana Pendidikan, beserta segenap Ustadz dan Ustadzah di SDIT Permata Bunda Bawen, dan yang saya banggakan, Masya Allah, para orang tua di SDIT Permata Bunda Bawen yang sudah luar biasa. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, siang ini kita bisa bertemu ya untuk silaturahim, sekaligus kita sharing ya tentang bagaimana kiat sukses untuk mendidik anak di era digital. Ya. Salawat salam kita aturkan kepada kutbah kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan kita dalam semua hal ya, termasuk di dalam kita mendidik anak-anak kita ya. Karena memang mendidik anak sekarang itu tidak mudah ya. Dulu kita itu ayem banget ya, zaman kita dulu itu ayem banget kalau kita itu nitip ke sesama tetangga atau ninggal anak gitu, ayem banget ya. Tetapi ternyata sekarang tidak seperti itu ya, karena ternyata memang zaman sudah berbeda ya, dan
di masa digital ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul yang dulu tidak pernah muncul ya. Jadi banyak hal yang tidak pernah muncul kemudian sekarang itu muncul di era digital ini. Sampai di era digital ini ketika kemudian anak-anak ada muncul sekolah di rumah dan sebagainya ya, ternyata juga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Ya, sehari saya bisa ini ya karena di biro psikologi ya, kadang-kadang bisa 3 sampai 4 klien yang datang untuk konsultasi nih. Hari ini ada 2 ya, saya sengaja untuk mengcancelnya karena saya butuh energi yang positif untuk sharing di sini nih. Jadi kalau misalnya lagi ngisi gitu, beberapa yang konseling itu saya cancel ya karena memang harus konsen ya. Nah, hari ini ya kita akan sharing bersama tentang kiat sukses mendidik anak di era digital ya. Monggo selanjutnya. Kita tahu bahwa era digital itu era di mana ini ya ada yang namanya revolusi digital ya, itu perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital ya, sehingga kita dulu nggak ada HP ya, dulu masih telepon ini ya, masih telepon yang rumah ya, sekarang sudah berganti. Dulu nggak ada laptopnya, sekarang ada laptop. Dulu belum ada internetnya, sekarang muncul internet. Nah, itulah yang namanya revolusi digital. Dan tugas orang tua itu mempersiapkan anak menghadapi zamannya ya. Kita sebagai orang tua apakah sudah mempersiapkan atau belum? Nah, ini mari ya kita bersama-sama ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ketua Yayasan tadi yang mewakili Bapak Ibu tadi bahwa memang HP itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Kita salah ketika kemudian anak itu tidak dikenalkan, itu tidak sepenuhnya benar ya. Karena memang dia anak kita itu berbeda dengan anak kita. Dulu ketika masih kecil itu enggak ada anak kecil bilang halo. Kalau sekarang anak-anak kecil yang belum ngomongnya belum bisa lancar aja sudah bilang halo ya. Nah, itu seperti itu karena memang sudah berbeda kondisinya. Maka tugas orang tua itu adalah bagaimana kemudian mempersiapkan anak itu menghadapi zaman dengan segala tantangannya. Ini yang harus kita persiapkan ya. Selanjutnya. Nah, sebelum kita ke yang lebih jauh, kita akan kenali dulu sebenarnya akan ada generasi X ya, ada generasi Y dan ada generasi Z ya. Generasi X itu generasi yang lahir ya antara tahun 1960 sampai 1980 itu tahunnya kita ya, tahunnya saya ya. Nah, itu generasi yang tidak ada HP ya, sehingga baru TV aja ini ya, TV aja mungkin hanya siapa yang punya tertentu ya. Dan itu permainan-permainan masih begitu luar biasanya, permainan-permainan tradisional itu masih begitu luar biasanya. Tapi kita lihat generasi yang sekarang ya selanjutnya. Generasi selanjutnya di slide selanjutnya. Ya. Nah, ini ya ada Gen Y, yaitu yang lahir tahun 1980 sampai 1994. Itu digital imigran ya. Jadi yang lahir di generasi ini itu belajar untuk kemudian mengenal teknologi sebagaimana kita dengan anak-anak kita yang lahir di tahun 1995 yaitu yang termasuk Gen Z itu lebih lincah mereka anak coba aja lihat anak-anak kita tanpa belajar laptop itu tanpa belajar internet mereka sudah langsung memahami ya karena mereka lahir teknologinya itu sudah ada ya berbeda dengan kita yang tertatih-tatih untuk belajar internet tertatih-tatih untuk memahami gimana sih WA itu seperti apa gimana sih Instagram itu seperti apa sementara mereka lahir itu sudah adanya. Jadi mereka adalah digital native ya yang Gen Z ini. Nah, anak-anak kita sekarang itu adalah pada generasi yang Gen Z ini ya. Oke, next. Nah, revolusi digital ya. Tadi ya ada perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital. Itu dimulai tahun 1980 ya tapi belum seperti yang sekarang ya. Jadi telepon mulai ada dari telepon yang rumahan itu kemudian ke telepon yang mulai
bisa dibawa kemana-mana gitu ya, walaupun masih besar seperti itu Nokia zaman dulu itu ya, kemudian sekarang menjadi Android yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah revolusi digital yang kita tidak bisa menghindarinya, ya, karena ini termasuk bagian dari kemajuan teknologi. Tetapi kita bisa mengendalikannya. Nah, ini yang paling penting adalah kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bertugas untuk bagaimana agar kita bisa mengendalikannya. Nah, perkembangan teknologi digital itu mulai dari perkembangan komputer, kemudian mulai lahir internet, mulai lahir telepon seluler, sampai kemudian situs jejaring sosial ya, seperti Facebook, Instagram, kemudian Twitter dan sebagainya. Dan itu ya kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak tahu tentang hal itu, sementara anak-anak kita itu sudah lebih menguasai bagaimana Instagram, bagaimana mungkin ketika kita masih asik di Facebook, anak-anak kita itu sudah sampai di Instagram yang luar biasa ya, bahkan banyak kasus yang terjadi dari Instagram ini. Nanti akan saya ceritakan bagaimana kita juga harus tahu tentang hal itu. Nah, contoh perangkat digital ya ada banyak ya, ada televisi, komputer, laptop ya, kemudian jam digital dan yang lain sebagainya. Itu adalah bagian dari contoh-contoh perangkat digital di era sekarang ini ya. Selanjutnya. Nah, kemudian muncul peralatan sehari-hari ya, yang kita lihat ya banyak ya yang tadinya tidak ada, sekarang itu ada, dan anak kita akrab dengan semua ini ya. Anak kita itu sudah sangat akrab dengan semua ini, yang ketika kita tidak mampu memberikan edukasi yang benar, maka akan muncul yang namanya bahasa psikologinya itu adalah adiksi atau ketagihan. Nah, konversi teknologi bisa dilihat di slide, tadinya buku itu sekarang berubah menjadi e-book. Tadinya surat, sekarang berubah menjadi email. Tadinya telepon yang seperti itu, telepon umum, sekarang menjadi Android yang bisa dibawa kemana-mana. Ya, bahkan ketika jaringannya itu ada, mereka bisa menembus manapun ya tanpa sekat. Ya, mereka bisa melihat apapun tanpa dengan sangat mudah ya, tidak seperti dulu ya harus nyari dan sebagainya. Kalau sekarang dengan sangat mudah, bahkan mohon maaf ya, situs-situs pornografi itu kadang-kadang buka sendiri tanpa kita buka saja, memang sudah langsung buka sendiri ya, seperti itu. Sehingga ketika kemudian kita sebagai orang tua tidak kemudian memahami hal ini, tidak bersikap bijak, banyak hal yang kemudian akan merugikan kita ya. Nah, sebenarnya ini ya, manfaatnya banyak, tetapi ya tadi kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka kita itu akan menjadi bumerang bagi kita. Nah, masa pandemi itu memunculkan berbagai macam perubahan ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah ya, muncul pembelajaran daring ya, kemudian sekolah dari rumah, orang tua bekerja dari rumah, bahkan sebenarnya anak lebih banyak waktunya bersama orang tua. Tapi apakah kemudian bersama banyaknya waktu anak bersama orang tua ini kemudian anak itu bisa dikendalikan? Oh, ternyata jawabannya adalah tidaknya, karena banyak riset membuktikan bahwa banyak sekali anak-anak yang kemudian ketagihan atau kecanduan game online, kecanduan pornografi ya, kemudian kecanduan gadget, itu orang tuanya apakah kemudian tidak ada? Tidak, ternyata orang tuanya bersama dengan anak. Jadi orang tua bersama dengan anak, tetapi orang tua tidak mampu mengendalikan anaknya, dan bahkan orang tua tidak mampu mengendalikan dirinya terhadap gadget ya. Jadi tidak mampu karena orang tuanya juga dikendalikan oleh gadget ya, sehingga anaknya memberikan contohnya. Anaknya merasa diberi contoh oleh orang tuanya. Nah, masa pandemi ini sebenarnya yang harus menyesuaikan bukan hanya guru, tetapi juga anak dan juga orang tua itu juga bersama-sama untuk kemudian menyesuaikan, sama-sama beradaptasi di masa pandemi ini. Nah, masa pandemi ini karena serba daring ya, akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak yang tadinya tidak diberikan HP oleh orang tua merasa terganggu ketika kemudian kita sebagai orang tua. Akhirnya anak diberikan HP ya, dan kemudian diberikan kuota, dan akhirnya memang pembelajaran daring ini memungkinkan untuk kemudian menjadi sarana pengembangan diri karena ada pertukaran pengalaman dan pengetahuan, gampang nyari apa gitu ya. Kalau misalnya nyari kok enggak paham ini ya,
nyari aja di internet ya. Demikian juga fungsinya memang sebagai media komunikasi. Jadi sebenarnya media ini kalau itu bagus ya, karena memang banyak juga manfaatnya ya. Bahkan bisa kemudian mempercepat tugas-tugas kita ya. Kemudian bisa menjadi sarana untuk bersosialisasi dengan teman secara online ya, tanpa kemudian ada batasnya ya. Tapi sekali lagi, bagaimana kita kemudian bisa bijak untuk bisa jangan sampai kita yang dikendalikan oleh teknologi. Selanjutnya, oke, next, belum selesai. Nah, beberapa permasalahan yang muncul ya, ketika kemudian kita ada beberapa permasalahan yang muncul ketika di masa pandemi ini dan kemudian orang tua tidak memberikan satu edukasi, kemudian orang tua juga kurang adanya kontrol. Yang pertama adalah anak mengalami adiksi atau kecanduan ya, kecanduan game online, kecanduan gadget, dan ini banyak sekali ya, dari mulai anak TK ya sampai anak kuliah ya, bahkan lulus kuliah ya. Saya banyak dari klien-klien yang saya tangani selama masa pandemi ini ya, ini selama masa pandemi saja, itu yang kecanduan gadget itu banyak sekali ya, banyak sekali sampai kemudian akhirnya karena dia kecanduan gadget muncul ya beberapa situs pornografi dan akhirnya menjadi kecanduan pornografi itu. Kemudian anak mulai mengenal dan mulai kecanduan dengan pornografi ya. Anak mulai mengenal dan mengalami kecanduan pornografi. Jangan dikira bahwa pornografi ini hanya untuk anak SMP ke atas. Enggak, karena sebenarnya masa remaja itu diawali di usia 10 tahun ya. Kalau di psikologi, tapi dalam Islam masa kemudian balik itu kan diawali ketika dia kemudian mimpi basah ataupun haid. Dan ternyata ketika di masa pandemi ini kenaikan jumlah anak-anak yang mengalami pubertas dini atau balik dini itu banyak ya. Mungkin ya kalau saya lihat gitu ya, saya baca-baca di jurnal itu memang karena kemudian anak ini tadi tidak terkelola dengan baik untuk melihat beberapa situs yang pada akhirnya atau tontonan-tontonan di TikTok, tontonan-tontonan di YouTube itu kan kalau orang tua tidak memberikan edukasi itu bernilai, mohon maaf ya, bernilai pornografi, sehingga hal itu kemudian akan masuk ke dalam otak anak dan kemudian anak mulai berhalusinasi dan pada akhirnya bisa jadi kemudian karena sering melihatnya ya. Bahkan pada sebuah film anak-anak pun juga ada konten-konten yang mengajak kepada seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah anak mengalami pubertas dini, anak mengalami haid dan mimpi basah di usia dini. Dulu haid dan mimpi basah itu waktu SMP ya, sekarang usia 9 tahun itu sudah banyak yang mengalami mimpi basah ataupun mengalami haid ya. Saya punya klien saya itu kelas 4 SD ya, dan kemudian dia terpapar pornografi ya. Awalnya tadi ya karena nggak sengaja kan sering ya muncul nyari di internet itu muncul beberapa situs pornografi, kemudian dia akhirnya karena sendirian di rumah, kebetulan orang tuanya bekerja ya, kemudian dia sendiri di rumah itu akhirnya dia kemudian kecanduan pornografi ini ya sampai mohon maaf ya melakukan onani karena dia laki-laki ya, dia melakukan onani. Kalau perempuan kan masturbasinya, kalau laki-laki dia kemudian melakukan onani dan sampai kemudian di kelas 6-nya itu dia pengen banget ya pengen banget melakukan hubungan seksual ya. Kemudian dia datang ke sebuah lokalisasi dengan menggunakan dengan membawa uang 300.000 ya, dan kemudian apa yang dilakukan di sana di lokalisasi ini nggak ada yang mau nggak mau uang berondong gitu ya, cah cilik gitu ya. Akhirnya ada yang mau di antara di lokalisasi itu ada yang mau karena kasihan. Jadi dia mengatakan karena kasihan. Kemudian setelah itu dia ngasih uang 300.000 ya. Itu yang 100.000 dikasihkan kembali. Ini buat kamu pulang. Nah, itu ya. Jadi ini benar-benar terjadi klien saya sendiri ya. Nah, ini jadi itu adalah bagian dampak dari permasalahan yang muncul ketika di
pandemi ini. Kemudian anak mulai tidak peduli dengan dirinya dan lingkungan sosialnya ini. Jadi anak mulai tidak peduli dengan lingkungannya. Karena apa? Asik dengan dunia yang begitu mengasihkan, bahkan mendapatkan teman di dunia maya. Ya, kemarin pagi itu saya baru ditelepon ya salah seorang yang mau konsultasi dengan saya karena anaknya ini pendiam dan tiba-tiba mohon maaf ya meninggalkan rumah ya dengan teman di dunia mayanya, teman di dunia mayanya, dan selama ini dia itu selama ini dia itu terkenal sebagai anak yang alim, di rumah juga bagus ya. Tapi ternyata dia menemukan teman di dunia mayanya dan dia berani dengan orang tuanya, dia pergi. Sampai sekarang itu tidak bisa terdeteksi. Ya, saya kemarin cerita kalau anaknya sudah ketemu boleh bawa ke tempat saya. Tapi kalau saya suruh nyari sampai di mana nggak ada waktu karena itu adalah saya belum kenal sama anaknya, itu orang tuanya yang lebih mengenalnya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Dia itu karena sering di rumah dan tidak ada kontrol dari orang tuanya ya, taunya orang tua itu kan wes pokoknya sinau gitu ya, belajar mengerjakan tugas dengan daring ya, dan ternyata dia itu chattingan ini dengan dunia mayanya ini. Saya bilang sebenarnya sudah agak kemarin masalahnya, kemudian saya cerita bahwa oh ini pasti ada sebenarnya bisa ditebak sebuah masalah itu bisa dirunut, sebuah kejadian psikologis itu seorang psikolog bisa bisa merunutnya ya, karena oh ini pasti kurang kontrol dari orang tua, oh ini pasti ada yang kesepian di situ. Ternyata benar bahwa orang tuanya tidak ada di rumah ya, orang tuanya pokoknya sudah yakin ini di sekolah Islami, udah yakin dapat pendidikan yang baik dari sekolahnya. Nah ini yang harus kita pahami ya, bahwa sebagaimana dikatakan oleh Bapak tadi ya, Bapak Trimo dan Ibu Sofi ya, bahwa orang tua itu sebenarnya adalah pendidik utama. Sekolah itu adalah mitra, tapi kadang-kadang kita sudah pokoknya pasrah bongkoan dengan pihak sekolah ya, padahal sebenarnya tanggung jawab itu ada kepada orang tua itu sendiri. Sampai sekarang anaknya belum ketemu, kemarin sudah kita coba lacak pakai GPS, ketemu di Jogja ya, tapi sampai akhirnya agak shock juga karena anaknya sudah jauh beda tampilannya dengan apa yang ada di rumah, dan entah gimana ya, karena kemudian dia mematikan GPS-nya karena ketahuan mungkin ya. Nah, sampai saat ini belum ketemu anaknya itu tadi ya. Nah, itu jadi beberapa masalah yang muncul itu akhirnya tadi mulai tidak peduli dengan dirinya, dan kemudian tidak peduli dengan lingkungan yang ada di dekatnya ya. Itu apalagi kalau sudah asik, kemudian kita tidak pernah mengontrol kamar anak kita. Ingat ya, di usia di kelas 4 itu kan anak sudah mulai punya dunia privasi ya, tetapi kita juga harus mengontrol anak di kamar ngapain aja, kan itu harus kita kontrol ya, jangan sampai pokoknya ada kita itu yang penting pokoknya anaknya anteng. Nah ini ya, padahal antengnya dulu dengan sekarang itu berbeda. Anteng sekarang itu kadang-kadang juga perlu juga dilihat antengnya lagi ngapain gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian anak mulai antisosial. Antisosial itu mulai tadi ya, mulai berani membantah kita gitu ya, mulai keras gitu ya, dengan pokoknya nggak peduli dengan kehidupan sosial, nggak peduli dengan orang lain itu mau bersikap seperti apa dengan kita. Pokoknya ini udah asik dengan gadgetnya, punya dunia sendiri dan nggak mau terganggu dengan ketika orang itu mencoba untuk menanyakan tentang dunianya. Kemudian mulai menurun prestasi belajarnya ya, karena tidak mau mengerjakan ya tadi, karena sudah asik ya, bahkan tidak mau makan, tidak peduli dengan dirinya, sudah asik nggak mau makan, akhirnya semuanya menurun, kekuatan fisiknya menurun, prestasi belajarnya udah nggak peduli ya, kemudian susah diajak untuk aktivitas beribadahnya. Ini beberapa permasalahan yang muncul selanjutnya. Nah, kenapa anak-anak itu lebih mudah untuk kecanduan ya? Yang pertama karena memang rasa ingin tahu yang besar tentang hal baru dari anak. Jadi HP itu kan memberikan hal yang baru dari anak, yang terasa baru dari anak. Kemudian anak itu narsistik dan ekspresif, sukanya narsis gitu ya, sukanya narsis. Coba aja anak itu sekarang tiktokan, begitu tahu temennya tiktokan, dia tiktokan. Kemudian ekspresif kan, melihat sesuatu itu ekspresif, dan itu bisa dilihat dari film-film YouTube yang dia ikuti ya. Kemudian
anak itu sangat mudah untuk menerima hal yang baru di dalam kehidupannya. Maka ketika orang tua tidak bisa memberikan sesuatu yang menjawab rasa keingintahuan yang besar tentang suatu hal yang baru ini, yang harus menjadi PR kita. Karena anak tentu akan mencari hal-hal yang lain yang bisa jadi dari sumber yang tidak bertanggung jawabnya. Selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya penyebabnya juga adalah anak itu kurang berpengalaman ya. Jadi sepintar-pintarnya anak itu tentu kalah pengalaman dengan kita sebagai orang tuanya karena sudah lebih hidup lama ya dibandingkan dengan anak kita ya, apalagi anak-anak kita masih SD ya. Kemudian eksploratif terhadap hal baru. Anak itu sangat eksploratif terhadap hal baru ya. Maka jangan heran saya sering nguping pembicaraan antar anak-anak gitu ya. Karena saya peneliti, jadi saya suka nguping pembicaraan anak-anak. Anak-anak itu lagi ngobrol ngapain ya? Wah ternyata benar. Jadi anak-anak sekarang itu ngobrolnya itu tentang film YouTube, tentang game baru ya. Nah ini yang kemudian tentang film-film drakor, tentang film-film anime Jepang ya. Nah itu yang juga harus diketahui oleh kita. Kemudian kurangnya pemahaman orang tua tentang gadget ya. Jadi sekali lagi nanti di materi berikutnya akan saya sampaikan bagaimana kita harus memahami tentang gadget itu sendiri. Kemudian kurang edukasi dari orang tua. Nah ini kadang-kadang kita itu pokoknya sekedar anak itu diberikan HP dan diam. Nggak minta-minta lagi, nggak nangis-nangis lagi. Bahkan kita lihat saja anak-anak kecil itu ketika ada tamu apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Biar diam, biar nggak mengganggu kita, kasih aja HP. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian lemahnya kontrol orang tua dalam penggunaan gadget. Nah, ini ya, jadi meskipun anak itu kemudian kita berikan sebagai sebuah fasilitas selama daring, karena memang ya tidak bisa dihindari karena hanya itu media yang bisa digunakan ya. Tapi kemudian tidak terkontrol, itulah yang harus menjadi sesuatu yang PR bagi orang tua. Yang perlu diwaspadai dari media digital itu adalah bahwa penggunaannya kan. Sayangnya tidak semua pendidik atau tidak semua orang tua dan masyarakat itu memahami atau bahkan memiliki keterampilan dalam penggunaan media digital. Ketidakpahaman inilah yang melahirkan persoalan dalam penggunaan media digital secara positif dan proporsional. Karena sebenarnya banyak hal positif yang bisa dilakukan dari HP. Bahkan dari HP ini kalau kita itu kan bisa menghasilkan uang yang banyak ya, nah seperti itu. Kemudian bisa menambah hafalan yang banyak juga ya, nah tergantung bagaimana kita mengelolanya. Nah, kembali ke peran kita sebagai orang tua ya. Berbicara tentang orang tua itu sebenarnya terkait banyak hal ya. Tadi ya terkait tugas kita, karena sebenarnya tugas mendidik anak itu ada pada orang tua. Dan saya tadi sempat lihat banyak bapak-bapak yang juga ikut di acara ini, Masya Allah ya. Karena memang sebenarnya tugas mendidik anak itu bukan hanya kepada seorang ibu, tetapi tugas mendidik anak itu sebenarnya adalah kepada bapak. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu kan ada 14 ayat ya yang menjelaskan tentang dialog antara ayah dengan anaknya. Kemudian ada 2 ayat yang menjelaskan dialog antara ibu dan anaknya, dan hanya ada 1 ayat yang menjelaskan tentang dialog antara ayah, ibu, dan anak. Itu artinya bahwa tugas ayah itu luar biasa sekali di dalam proses pengasuhan ya. Tugas ayah itu makanya sosok ayah itu kan sangat disegani oleh anaknya. Coba aja kalau misalnya jarang sekali anak yang berani membantah ke seorang ayah, tetapi banyak banget anak yang berani membantah ke ibu ya, padahal sebenarnya ibu di dalam hadisnya kan ibumu baru bapakmu gitu ya. Tapi ternyata memang sosok ayah itu sosok yang luar biasa disegani bagi anaknya. Maka ketika kemudian bersama-sama dengan ibu untuk berproses dalam pengasuhan ya, itu apalagi di masa pandemi itu tidak bisa kita kemudian hanya ibu saja. Ya, harus ada pembagian tugas antara seorang ibu dengan ayah ya. Karena memang berbicara tentang orang tua itu berbicara tentang terkait tugas, terkait tanggung jawab. Bahwa nanti kita akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah atas apa yang amanah anak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian semua orang tua itu pengen anaknya itu sukses, baik itu di dunia maupun di akhirat ya. Maka peran orang tua itu sangat mutlak. Ya. Guru di sekolah itu ini ya tetap berperan, tetapi tugas dan tanggung jawab utama itu tetap pada
orang tua. Ya, jadi memang guru juga sudah luar biasa ya bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik. Maka orang tua pun juga bagaimana untuk bisa sama dengan apa yang ada di rumah ya. Karena banyak ini saya pernah tanya, gimana nih ke anak-anak dia, ke anak-anak yang sering main itu. Gimana nih orang tuamu bilang selama orang tua kamu selama kalian itu daringnya. Kebanyakan dari anak-anak akan menjawab, oh enggak enak ya, karena ternyata orang tua aku jauh lebih galak dari bu guru ya. Nah itu seperti itu. Jadi mengapa orang tua itu tetap harus bisa sevisi dengan sekolah dan kenapa orang tua itu tetap harus tanggung jawab ya, karena memang orang tua dan guru itu sahabat bagi anak terlebih di masa pandemi ini ya. Jangan dikira anak itu tidak stres dengan tugas-tugas. Anak itu juga mengalami stres dengan tugas-tugas karena dia harus menyesuaikan ya. Maka tugas orang tua adalah kemudian membantu ya menetralisir stres anak itu sehingga stres anak itu tidak diluapkan dengan bermain HP atau gadget atau game dengan berlebihan ya. Dan sebenarnya masa pandemi itu saat istimewa di mana Allah itu ingin memberikan hikmah bahwa anak itu memang salah satu yang bisa ya menjadi pengingat kita untuk menjadi wasilah kita ke surga. Itu sebenarnya adalah lewat pintu dari mendidik anak ini ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini tetapi apa yang terjadi? Ternyata tadi tidak bisa mengelola gadget dengan baik ya. Kemudian tidak bisa mengelola pendidikan dengan baik ya. Akhirnya anak merasa nggak nyaman dengan orang tua ya, sehingga muncul pelampiasan dengan nonton pornografi misalnya seperti itu ya. Maka sebenarnya dan proses kecanduan pornografi atau kecanduan gadget dan sebagainya itu sebenarnya proses yang cukup lama karena tadi ya berlangsung terus-menerus ya. Kayak proses kecanduan pornografi misalnya itu kan tidak sengaja melihat dan itu muncul kalau anak-anak lagi nyari ya. Kemudian pelepasan dopamin dalam otak, kemudian selanjutnya sudah menjadi kecanduan dan tidak peka lagi dan akhirnya tingkat pornonya meningkat dan akhirnya mohon maaf ya berusaha untuk melakukan pornografi ini ya. Saya sedikit share ya sekitar 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu itu ada saya sampai nggak bisa tidur ya. Ada klien saya dan klien saya ini menjadi korban ya pelecehan seksual ya, menjadi korban pelecehan seksual yang dia sampai ditutup ya. Bayangkan anak usia 12 tahun kemudian ditutup matanya, kemudian dia dilecehkan ya oleh teman sebayanya. Itu ada nggak jauh-jauh dari kita. Ya saya sampai nggak bisa makan ya, saya nggak bisa makan sampai 3 hari itu melu ngerasa saya sempat terbawa emosi saya terbawa dengan kondisi klien saya. Maksudnya saya mikir ya Allah, ternyata begini ya. Kalau saya jadi anaknya itu ketika kasus KPI ya, kasus KPI yang seperti itu, ya ternyata itu ada juga di kasus anak-anak yang baru 10 hari anaknya masih ada di dalam penanganan saya. Nah, itu juga ada di anak-anak yang usianya 12 tahun, masih 10 hari, saya nggak bisa makan 3 hari itu ya, mikir ke anak itu, mikir ke lingkungan dan saya harus apa? Itu yang saya pikirkan dalam diri saya karena ternyata ini itu dampaknya banyaknya seperti itu. Nah, ada satu yang kemudian harus kita pahami ya tentang game juga, karena memang tentang game juga ya itu harus kita pahami ya. Di slide sebelumnya, ya, yang sebelum ini. Ya, yang sebelum slide ini. Oh, enggak apa-apa ini dulu. Nah, ada dampak dari fisik apakah sebelumnya, Bu? Ya, di slide sebelumnya. Nah, setelahnya. Ya, apa makna angka-angka tertulis dalam rating games ya? Jadi sekali lagi, game-game itu apakah kemudian tidak mengandung konten-konten yang berbahaya? Ada. Jadi kalau misalnya ada game
game itu kan tertulis ya di gamenya anak-anak itu kan tertulis 3 plus itu berarti fungsinya game itu adalah untuk anak-anak di atas 3 tahun. Kemudian 7 plus itu berarti untuk anak-anak di 7 tahun mengandung apa kontennya? Ya, sama game-game itu sebenarnya ada mengandung kekerasan ya, kemudian 12 tahun, 16 tahun dan 18 tahun itu sudah mengandung pornografi ya, sara, perkelahian. Nah, itu game-game yang ada di anak-anaknya. Maka kita juga perlu ngerti sebenarnya apa yang YouTube kita tidak sekedar ini loh YouTube tak bukain, enggak, tapi lihat dulu, orang tua harus lihat dulu apa isi yang ada di film itu ya, apa isi yang ada di film itu, apa isi yang ada di game itu harus kita juga lihat biar apa, biar kita tahu, karena mohon maaf ya, anak bisa melakukan kekerasan itu juga bisa dari game-game yang dilakukan oleh anak-anak yang dan itu kan suatu ini ya, yang dilihat terus-menerus ya, kalau di psikologi sesuatu yang kemudian dilihat terus-menerus akan menjadi sebuah persepsi dalam otaknya dan akan masuk dalam pikiran otaknya dan akhirnya akan menjadi sebuah tindakan ya, seperti itu ya proses penyerapan informasi dari anak itu. Nah, dampak fisik dari kecanduan ya itu bisa banyak ya, bisa kemudian akhirnya radang ya, bisa kemudian akhirnya sakit paru-parunya, jantungnya, ya, dan bisa menjadi kecacatan ya. Dan yang jelas bahwa kecanduan apapun itu tidak baik ya, termasuk kecanduan game ini ya. Maka sebenarnya tadi ya, mengontrol game itu harus dilakukan oleh orang tuanya. Saya punya klien saya itu juga kelas 2 dan kemudian dia kecanduan game dari kelas 2 itu diberikan itu, awalnya anaknya minta hadiah ulang tahun ya, minta hadiah ulang tahun diberikan apa, games gitu ya, kemudian akhirnya diberikan, tapi ternyata orang tuanya pergi, di rumah hanya dengan baik. Mohon maaf, mbah itu kadang-kadang kalau kita edukasi sok mesake putune, yang penting isra apa-apa, yang penting menang gitu kan. Nah, tetapi dampak dari itu luar biasa, dampak dari kecanduan game itu akhirnya ya tidak bisa mengganggu konsentrasinya, mengalami gangguan konsentrasi ya, kemudian tantrum luar biasa kepada orang tuanya ya, karena orang tuanya tadi ya, dan akhirnya orang tua itu kadang-kadang tidak tega, mohon maaf ya, ketika anak itu sudah minta lagi dan menangis terus-menerus, orang tua akhirnya sudah sumuk duluan, ya udah kasih lagi aja, akhirnya tidak kemudian membantu menghentikan kecanduannya, tetapi terus-menerus berkubang dalam problematika itu ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya Bu Sofi. Panitia. Jadi pengetahuan akan game, pengetahuan akan film ya. Anak-anak usia 10 tahun kelas 4 itu juga sudah melihat film-film anime. Jangan dikira film anime itu kemudian tidak berbahaya ya. Ada film-film anime yang kalau membuat kecanduan juga membahayakan ya. Nah, durasi anak bermain gadget ya. Kita akan melihat durasi anak bermain gadget. Usia 0 sampai 2 tahun itu tidak diberikan gadget. 3 sampai 6 tahun itu 10 sampai 20 menit, 7 sampai 10 tahun itu 2 sampai 60 menit dan 11 sampai 12 tahun itu maksimal 2 jam ya. Ini ya. Jadi maksimal 2 jam untuk durasi anak bermain dengan gadget ya, dan itu sebenarnya cukup untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Kalau kemudian nge-game ditambah setengah jam dan enggak apa-apa, tapi durasinya adalah seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, pada sebuah penelitian disebutkan bahwa anak Indonesia itu 30 juta ya, anak Indonesia berusia 10 sampai 19 tahun itu adalah pengguna internetnya. Jadi pengguna internet, dan 76% itu dari 2.818 siswa itu adalah siswa SD kelas 4 sampai kelas 6, dan mereka sudah pernah mengakses materi pornografi secara online melalui perangkat mobile, khususnya melalui smartphone ya.
ini penelitian tahun 2013 ya. Jadi bisa kita lihat nggih ya, ternyata memang korban pornografi online itu 28% ya. Ini anak-anak ya, korban ini ya. Jadi ternyata memang pornografi anak online itu 21%, prostitusi anak online itu 20%, dan objek CD porno itu 15%. Jadi ada juga anak yang mengalami anak korban kekerasan seksual online itu 11% ya, termasuk klien yang saya tangani 10 hari yang lalu. Itu bisa jadi si anak juga pernah menyaksikan yang sama, menyaksikan secara langsung, atau bisa jadi juga anak itu mengalami di si pelaku ini pernah kemudian melihat tayangan itu langsung, atau pernah melihat orang tua pernah mengalami hal yang sama secara langsung ya. Nah, disinilah pentingnya pendampingan orang tua. Pendampingan orang tua itu seputar apa? Yang pertama adalah pemahaman ya terhadap konten media ya. Karena memang digital itu tidak bisa dihilangkan ya. HP itu tidak bisa, internet itu tidak bisa, laptop itu tidak bisa, tapi memahamkan ya tentang konten media digital itu sangat penting dilakukan oleh orang tua. Pemahaman ya sesuatu tadi ya. Kemudian karena memang alasan anak untuk melihat pornografi itu awalnya sebagian besar itu tidak sengaja. Nah, dan orang ini berarti kan kalau tidak sengaja, orang tua tidak menjelaskan, oh ini tuh nggak baik ya, itu nih ya. Jadi seperti itu. Anak-anak saya sering cerita, Umi ini kok langsung begini ya, yang keluar yang satu-satunya. Oh iya, iya. Tapi mereka sudah tahu, oh ini tuh nggak baik untuk ditonton seperti itu nih. Nah, dalam keseharian itu memang penting ya, untuk kemudian menegakkan penggunaan media digital dari segi durasi, sebagaimana tadi yang disarankan ya oleh National Association for the Education of Young Children ya, bahwa sehari itu 2 jam ya untuk penggunaan media digital ini agar tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik ya. Dan memang komitmen bersama itu menjadi penting ya, langkah komitmen bersama antara keluarga, antar anak itu menjadi penting ya untuk kemudian bisa keluar dari hal itu ya. Oke, next. Next selanjutnya tadi. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, tadi bahwa yang penting itu adalah komitmen, karena memang kesepakatan keluarga sebagai bagian komunikasi kebersamaan itu sangat penting ya, karena memang ya ini harus disepakati bersama. Kalau tidak disepakati bersama, nanti dan orang tua kemudian tidak bekerja sama antara suami dan istri, nanti juga dan juga pihak keluarga besar, nanti juga akan menjadi kendala kita untuk bisa kemudian bisa bersikap bijak dalam mendidik di dunia digital ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ya selanjutnya, nah kita akan belajar tentang bagaimana memulai untuk kemudian bisa menggunakan mengelola gadget ini dengan bijaknya. Yang pertama, komitmen bersama antara suami dan istrinya. Sekali lagi, tugas mendidik anak itu tugas bersama. Jangan sampai tugas ini menjadi tugasnya seorang ibu saja atau seorang ayah saja, tetapi tugas ini adalah komitmen bersama. Kalau misalnya kita, anak supaya tidak kecanduan gadget, udah supaya anak ini bisa kemudian mau mengerjakan tugas-tugas, oke, kita buat kesepakatan bersama antara suami dan istri. Kita tidak menggunakan HP kapan? Itu juga harus dilakukan, karena apa? Ketika kemudian anak itu bersama kita dan kita juga sibuk dengan HP, bagaimana mungkin anak itu akan mau menuruti kata-kata kita, karena kita pun juga tidak berusaha untuk kemudian memberikan contoh, karena sekali lagi bahwa nasihat terbaik itu adalah perbuatan kita sebagai orang tua ya. Kemudian yang kedua, edukasi untuk anak dan keluarga tentang penggunaan gadget ya, tadi ya bahwa gadget itu bagus ya selama penggunaannya bisa untuk kebaikan. Gadget itu bagus misalnya tadi ya untuk membantu menghafal itu kan ya, untuk membantu menghafal,
ya. Kemudian selesai mengerjakan ada aturannya, itu juga dibuat seperti itu, ya. Kemudian apa akibatnya ketika kemudian tidak menepati komitmen bersama, ya. Nah, itu edukasi seperti itu penting agar anak itu tahu, ya. Karena kalau dari segi kesehatan itu anak itu cepat menerima, seperti itu. Ya, saya pernah mengalami anak saya itu pulang dari pesantren, ya. Dulu anak saya nomor 1 itu kan dulu sekolah di SDIT Permata Bunda, kemudian pindah ke pesantren gitu. Waktu itu terus sempat ke pesantren gitu ya. Nah, kemudian pulang kita ambil ya, anaknya kita ambil karena ternyata memang memondokkan anak di masa kecil itu kurang tepat ya. Kemudian kita ambil. Nah, sempat ketika pulang itu kan melihat waktu itu belum ada HP sih, sempat ada, tapi sudah ada game online bersama temannya itu melihat game online ya. Akhirnya kemudian kita tangani, kita diajak diskusi, oh ini tuh nggak bagus begini secara kesehatan gitu ya. Kemudian secara prestasi akhirnya dia mau memahaminya, kita kurangi. Jadi caranya adalah mengurangi. Kalau tadinya nontonnya 3 jam, berarti hari ini kita 2 jam ya. Besok lagi 1 jam, besok lagi setengah jam. Akhirnya berhenti. Nah, itu seperti itu. Jadi seperti itu nggih. Kemudian diskusikan bersama anak tentang waktu penggunaan gadget ya. Jadi bagaimana memulainya itu tadi ya. Yang pertama komitmen bersama, yang kedua edukasi untuk anak dan keluarga tentang penggunaan gadget. Yang ketiga diskusikan bersama anak tentang waktu penggunaan gadget ya. Diskusikan kapan kita akan menggunakan gadget ya. Kebetulan saya punya anak 4 ya. Kemarin waktu pesantren, yang 2 di pesantren, yang 2 di rumah. Nah, ketika kemudian kemarin pesantren juga masih di rumah ya, karena baru kemarin masuk ya. Kalau yang ini yang di Jawa Timur masih di rumah karena belum dibawa ke sana. Kota Malang masih belum memberlakukan ya, ini baru pekan ini diberlakukan untuk ke sekolah ya. Nah, ke pesantren, jadi belum kita antar. Nah, itu kami ya, itu selama awal mulai pandemi itu memang kami memulai diskusi dengan anak-anak ya, dan kemudian ketika kami memulai diskusi itu kapan penggunaan gadget itu ya. Oh iya, ini pokoknya kita jadwalnya, kita buat jadwalnya, jam belajar itu jam 8 mengikuti pelajaran sekolah ya. Sekolah jam 8 sampai jam sekian ya sudah kita kasihkan gadget itu ke anak ya. Kemudian setelah itu kembalikan ke kita semua. Nanti sore itu kalau mereka mau main ya kembalikan lagi, tapi durasinya adalah maksimal itu 2 jam untuk yang SD. Kalau yang sudah SMA kan memang beberapa harus karena pesantren kan tetap ada. Jadi meskipun di rumah itu kalau tempat anak saya itu meskipun dia di rumah ya tetap mondok. Jadi suasananya pelajarannya ya seperti pondok, tetap 24 jam seperti itu ya. Sehingga kalau yang menggunakan Zoom kita kasihkan. Nah, itu tergantung ya. Jadi diskusikan bersama anak. Yang penting adalah ada diskusi bersama anak dan kesepakatan waktu bersama anak untuk penggunaan gadget ini. Kemudian jadi contoh yang baik untuk anak dalam semua hal termasuk penggunaan gadget ini. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan reward ya dan punishment ya. Ini di sebelumnya Bu Sofi memberikan reward dan punishment ya, memberikan reward dan punishment misal dengan menggunakan token ekonomi. Seperti apa token ekonomi? Nah, token ekonomi itu bisa begini ya. Jadi misalnya saja ya, anak ini sudah susah banget menggunakan untuk bisa mengelola gadget ya. Sehari bisa 5 jam. Ya, kemudian kita bilang, kalau kamu hari ini bisa 4 jam, maka ayah kasih kamu 1 bintang. Kalau besoknya lagi kamu masih bisa komitmen menguranginya, meskipun 5 menit saja, saya kasih kamu 1 bintang. Kalau sudah kemudian 10 bintang, boleh kamu tukar dengan mainan. Nah, itu namanya token ekonomi. Jadi membuat reward dan punishment ya. Punishment-nya dengan apa? Punishment-nya diambil. Kalau melanggar kesepakatan ini lagi, ya udah Bunda ambil bintangnya 1. Dan ternyata itu cukup efektif ya, cukup efektif sekali ya untuk digunakan dalam usia masih anak-anak ya.
Kemudian selanjutnya adalah kerjasama dengan baik antar keluarga besar. Nah ini nggih, karena memang keluarga besar kadang-kadang tidak bisa diajak kompromi dengan kita. Keluarga besar itu bukan suami atau istri ya, tetapi kadang-kadang ada mbah yang tinggal bersama kita, yang itu kadang-kadang tadi kemudian tidak bisa sevisi dengan kita. Nah itu diedukasi ya, diedukasi biar kemudian sama-sama bahwa oh ini itu dampaknya begini ya. Kalau kecanduan itu dampaknya besar sekali ya. Kemudian selanjutnya adalah punya waktu untuk membersamai anak, bukan sekedar bersama. Nah ini nggih, jadi kita itu sebagai orang tua tadi kan punya tanggung jawab penuh ya, maka kita harus punya waktu untuk membersamai anak. Kalau sekedar bersama, kita sering bersama. Saya yakin ya, malam kita kerja nggak ada yang sampai malam, kecuali yang mungkin shift malam ya, yang bekerja di medis kan ada shift malamnya, yang bekerja di mungkin pabrik juga ada shift malamnya. Tetapi kita pasti ada saat-saat untuk di rumah, ada anak kita. Kita mungkin sering bersama, tetapi ternyata kita tidak membersamai anak. Tidak membersamai itu seperti apa? Ya kita tidak hadir bersama anak kita. Kita ada, tetapi kita tidak hadir bersama anak karena kita, aduh kesempatan di rumah nih, tak bales WA-nya A, WA-nya B, WA-nya C, ya. Akhirnya ya lihat anak itu dengar, bahkan kadang-kadang kalau anak kita ngomong, Bunda, ini tuh apa sih soal ini apa? Kita cuma bilang ya nanti gitu. Nah, itu berarti sesungguhnya kita itu tidak sedang membersamai anak. Kita itu sedang bersama anak saja. Bagaimana mungkin anak itu kemudian akan enjoy dengan kita, akan nyaman dengan kita, akan merasa didengar oleh kita ketika kita saja hanya bersama dengan anak, tidak pernah membersamai anak kita. Karena pikiran dan diri kita itu bersama dengan visi kita bersama anak, tetapi pikiran dan diri kita itu ternyata tidak sedang membersamai anak kita. Kemudian selanjutnya adalah membuat jadwal selama pembelajaran di rumah. Jadi kita punya jadwal bersama anak-anak di rumah. Kita punya jadwal, bahkan kita tahu jadwalnya anak kita itu. Jam sekian anak itu belajar ini, ustadzahnya ini. Jam sekian anak belajar ini, ustadzahnya ini. Jam sekian anak itu belajar ini, ustadzahnya ini. Ustadznya ini. Nah, itu kita harus tahu. Ya, kita harus tahu jadwal itu, bahkan kalau perlu selama pandemi COVID ini, kemudian kita punya kurikulum untuk anak kita. Kita punya kurikulum untuk anak kita sendiri, kita punya agenda keluarga, kita punya agenda untuk sharing ya. Kalau saya kadang-kadang habis maghrib, kadang-kadang habis subuh, itu kita ada sharing untuk kamu boleh ngeritik Umi, kamu boleh ngeritik Abi. Apa yang kurang sepekan ini dari Umi dan Abi? Itu kita belak-belakan dengan anak kita. Oh, Umi gini, oh, Abi gini. Nah, itu kita sharing. Sehingga kita enak dengan anak kita untuk bisa menentukan langkah bersamanya. Dan kita juga tidak boleh egois, kita kemudian marah dengan anak kita ketika kemudian kita dikritik oleh anak. Enggak, karena sebenarnya ketika kemudian kita berani minta maaf kepada anak kita, yang terjadi adalah anak kita itu akan semakin hormat dengan kita. Bukan akhirnya kita itu kemudian jatuh harga dirinya, tidak ya. Tetapi ternyata ketika kemudian kita itu merasa kita selalu paling benar, apa yang terjadi? Anak akan semakin jauh dengan kita. Ya. Nah ini kemudian yang selanjutnya adalah alihkan kegiatan gadget, ya ini masih di slide sebelumnya. Alihkan kegiatan gadget dengan kegiatan positif lainnya. Misalnya saja olahraga, membaca buku, atau menyediakan permainan-permainan lain. Kita ngambil gadget, tetapi ternyata kita tidak mengalihkan sesuatu yang positif yang disukai anak, itu sama saja kita itu mendolimi anak, karena anak tidak dialihkan dengan hal yang positif. Meskipun kita pandemi, kita masih punya kesempatan untuk olahraga bareng ya, meskipun sebentar ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita menggantinya dengan sediakan untuk buku ya, seperti itu nih. Di tengah-tengah rasa capek kita ya. Saya sendiri juga bekerja ya, jadi tapi ini ya, karena sudah terbiasa membacakan buku ke anak, sehingga dirasa itu saya paksakan. Kalau misalnya malam hari pun saya paksakan untuk membacakan cerita ke anak ya, meskipun itu anak sudah bisa baca sendiri, tetapi ada ikatan emosional yang kuat ya antara kita dengan anak ketika anak itu kita bacakan ceritanya. Meskipun anak-anak saya sudah bisa membaca sendiri karena sudah SD ya. Nah, tetapi ada hubungan emosional yang kuat di situ, apalagi kalau kita membacakannya dengan ekspresif gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tegas bukan berarti galak. Jadi kita ketika ke anak itu kita memang tegas, tapi tidak galak ya. Galak itu kan kemudian melukai secara verbal gitu ya, atau non verbal gitu ya. Tapi kalau tegas itu ya tadi, kalau sudah waktunya itu kita beri pilihan anak. Berapa menit lagi, misalnya saja. Berapa menit contoh komunikasi ya.
kakak mau mengembalikan HP-nya berapa menit lagi? Nah, itu jadi jawabannya, pertanyaannya adalah berapa menit lagi? Tidak, ayo ini sudah ini. Ya, enggak, tapi berapa menit lagi? Itu biasanya langsung kerasa. Ya. Kemudian perkuat tekad orang tua. Perkuat tekad orang tua ini contohnya adalah, mohon maaf ya, misalnya saja ada tamu. Ada tamu, anak itu pasti akan minta gadget lagi, rewel gitu ya, minta gadget lagi. Nah kita kadang-kadang langsung, aduh bikin sumuk kita ya, kita kasihkan aja. Tapi apa yang terjadi? Pasti anak itu akan dimarahi ya oleh kita. Kamu itulah, nah ini ya. Udah biarin aja kan anak ini, udah biarkan anak itu belajar menepati apa yang telah disepakatinya. Nangis enggak apa-apa ya, karena memang nggak akan lama kok anak itu nangisnya. Cuman kita aja yang sudah merasa sumuk duluan dan terganggu ya. Kemudian selanjutnya adalah saling mendukung antara suami dan istri. Ini jelas ya. Sekali lagi kalau suami kita bilang hari ini harus dikembalikan HP-nya jam sekian, nanti sore boleh ambil lagi, ya istri harus sama. Jangan sampai kita pengen dibilang apian sama anak kita. Oh, kalau mama tuh lebih apian dari ayah, karena ayah itu kalau sudah kesepakatan jam segini ya harus dikembalikan, tapi mama baik loh masih ini. Nah itu enggak boleh, jadi saling mendukung ya. Karena nanti anak jadi bingung pilih-pilih, oh ke ini ya. Padahal suami istri itu idealnya adalah sama ya. Kemudian berikan proyek kepada anak tentang skill. Jangan hanya soal, maaf ya, ini salah ketik, jangan hanya soal kognitif ya. Jadi berikan proyek selama masa pandemi. Proyek yang saya berikan ke anak-anak saya adalah, contohnya adalah anak-anak terbiasa mencuci sendiri. Itu bagian dari proyek yang, dan hargai anak, jangan sampai kamu nyucinya nggak bener. Nah itu namanya kita tidak menghargai proyek anak. Berikan juga proyek yang lainnya. Contohnya kalau ini anak SD yang seperti itu, bisa nyuci, bisa kemudian mengerjakan sendiri ya, jangan sampai kita kerjakan tugas-tugas. Kemudian juga entrepreneur ya, mulai kayak anak, walaupun jualan es, walaupun anak itu seneng loh, laku berapapun keuntungan keuntungan sekian rupiah aja, anak itu sudah luar biasa ya. Keuntungan 3.000 rupiah aja, itu bagi anak sudah hal yang luar biasa. Dan itu ternyata bisa mengalihkan anak dari gadget ya. Keuntungan jualan, kalau saya proyeknya ke anak itu kan jualan es ya. Nah itu ternyata juga luar biasa dampaknya. Ternyata untung 5.000 aja, anak itu udah senang banget. Dan ternyata anak juga bisa mengelola masalah keuangan ya. Seperti itu. Bisa mengelola uang ya dengan baik, belajar untuk mengelola uang. Kemudian komunikasi yang tepat dan efektif dengan anaknya. Nah ini jadi komunikasi yang tepat itu banyak caranya ya. Di antaranya adalah tidak menginterogasi, tapi mengobservasi ya. Kemudian caranya dengan caranya adalah dengan nah kalau masalah komunikasi itu ini materinya bisa berjam-jam ya. Jadi saya persingkat aja, kalau masalah komunikasi nanti kapan-kapan bisa khusus masalah komunikasi. Kemudian selanjutnya ini sebelum itu. Nah, kemudian lakukan komunikasi lagi dengan Allah ya, dan kemudian bentengi dengan pendidikan agama yang kuat. Jadi pendidikan agama yang kuat itu benteng dari hal-hal yang dampak negatif dari gadget itu sendiri. Kemudian komunikasi lagi itu adalah dekatkan diri kita kepada Allah ya, karena sesungguhnya Allah itu zat yang menggenggam hati manusia, Allah yang mampu menolong kita. Maka kita seberapapun kita itu belajar parenting dengan baik, tetapi kalau Allah tidak mengizinkan ya ini tidak, maka kita sudah ikhtiar dengan berusaha untuk baik dengan anak, untuk bisa mengelola gadget dengan baik ya, tapi kita juga harus komunikasi lagi dengan Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan minta kepada Allah agar anak kita itu dijaga oleh Allah ya, karena sesungguhnya Allah itu adalah penjaga sempurna anak-anak kita. Kemudian komunikasikan pada Allah tentang masalah apapun ya, tentang termasuk anak itu lewat amal-amal seperti sedekah, qiyamul lail dan sebagainya. Kemudian kondisikan keluarga untuk dengan nuansa Islami, nyaman, ramah buat anak. Ini penting ya dalam masa pandemi ini. Lingkungan yang nyaman. Nyaman itu tadi ramah anak, tidak ada hal-hal verbal yang kita kemudian mencibir anak, membandingkan anak dengan yang lainnya, itu tidak ada, sehingga anak itu merasa nyaman bersama dengan kita ya. Kemudian selanjutnya adalah yang sebelumnya tadi. Jangan lupa sebut nama anak-anak kita di dalam doa-doa kita, guys. Jadi kalau misalnya anak kok angel dikandani, kok kecanduan ini angel dikandani gitu ya, itu sebutkan nama anak-anak kita dalam doa kita satu persatu. Insya Allah akan dihubungkan oleh Allah ya. Apabila orang tua tidak mampu mengontrol gadget dengan baik,
apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah fitrah anak tidak berkembang sempurna. Jadi sekali lagi, fitrah anak itu sebenarnya baik. Ada fitrah intelektualitas, ada fitrah iman, ada fitrah bakat, ada fitrah seksualitas, dan fitrah yang lain ya. Nah, itu apabila kemudian kita tidak mampu mengontrol gadget dengan baik, itu gadgetlah yang kemudian mengendalikan anak-anak kita. Akhirnya apa? Merusak fitrah anak itu sendiri, sehingga anak kemudian jauh dari Allah, anak itu kemudian kecanduan seksual. Nah, itu karena apa? Karena memang fitrah anak kemudian tidak berkembang dengan baik ya. Kemudian anak akan mengalami kecanduan tadi, anak cenderung menjadi pemberontak ya. Kemudian anak mengalami stres. Jadi ternyata kecanduan gadget ini juga akan membuat anak itu menjadi stres ya, akan mengalami stres itu sendiri. Coba aja kalau anak kecanduan diambil HP-nya, udah guling-guling ya, apalagi kalau orang tua tidak tahu cara menanganinya. Nah, itu akan mengalami stres. Kemudian anak tidak mampu membedakan mana dunia khayal dan dunia nyata. Ini yang sering terjadi, Ibu. Ya, jadi saya juga hari ini tadi saya baca mau konseling itu ternyata anaknya itu hidup dalam dunia khayal. Ini tadi saya belum balas baru tak read karena memang ya tadi ya saya nanti mau tak jawab habis saya ngisi gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, ternyata saya lihat paparan-paparan dari WA-nya itu ya tadi ya. Jadi selama ini ya dia dan orang tuanya menyadari kesalahannya dan tapi sudah ada di dalam dunia khayalnya. Jadi kayak punya kehidupan yang lain ya, seperti itu. Kemudian gagal dalam prestasi, gagal dalam mengolah waktu, baik ibadah, belajar maupun waktu untuk diri dan orang lain. Karena anak kalau sudah kecanduan gadget itu, ya sudah nggak peduli bahkan nggak peduli dengan dirinya, nggak mau makan, nggak mau mandi ya. Kemudian anak dikendalikan oleh gadget dan anak terjerumus dalam berbagai kenakalan dan kemaksiatan ya. Ya, selanjutnya ada take home message ya, ada pesan-pesan penting ya. Yang pertama adalah buatlah keluarga kita itu prioritas yang tertinggi ya. Next ya. Jadi take home message ya yang penting bagi kita adalah yang pertama buatlah keluarga kita itu prioritas kita tertinggi ya. Jadi meskipun kita itu ini ya punya kesibukan yang lain tapi keluarga adalah prioritas kita yang tertinggi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ciptakan suasana yang hangat, penuh cinta dan aman untuk anak kita. Jadi ciptakan suasana yang hangat, penuh cinta ya dengan dan aman untuk anak-anak kita. Kemudian aturan-aturan di rumah itu difahami oleh anak. Jadi jangan buat aturan kita sendiri yang membuat, tapi harus bersama anak membuat aturan itu ya. Kemudian konsisten dalam menegakkan disiplin ya. Tadi ya antara orang tua, ayah dan bunda harus sama. Itu namanya konsisten. Kalau sudah begini ya begini, dirayu apapun sama anak yang jangan mau ya. Kemudian kompak dengan pasangan untuk tegakkan disiplin, menjaga agar kita tidak emosional. Ini penting ya. Jadi ketika di rumah itu jangan sampai kita itu memberikan toxic parenting kepada anak ya. Racun-racun yang kita itu tadi yang memarahi anak bahkan dengan kata-kata tidak pantas ya, karena apapun yang kita sampaikan ke anak itu akan menjadi sesuatu yang disikapi anaknya, diresapi oleh anak dan jangan sampai menimbulkan luka-luka pengasuhan ya. Kemudian menjaga diri agar sehat dan senantiasa penuh semangat, sehat batin, sehat ini ya, sehat secara psikologis itu juga penting ya. Nah, selanjutnya ada sebuah pesan dari Allah untuk kita di Quran surat At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi sebenarnya anak kita itu adalah amanah, anak kita adalah hal yang kemudian harus kita jaga ya. Dan mudah-mudahan dengan kita itu senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa berusaha untuk optimal ya, memprioritaskan keluarga ya. Ada saatnya memang kita tuh mengesampingkan yang lain. Ketika sudah di rumah ya kita prioritas kita itu adalah anak-anak. Lihat aja ketika kita pulang kerja apa yang lihat wajah anak-anak kita itu masya Allah yang merindukan kita, benar-benar merindukan kita ya. Kalau sudah tidur aja kita lihat, masya Allah ya pengen nangis ya. Kalau sudah kita tinggal berjam-jam gitu ya. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir saya tutup dengan sebuah quotes ya dari saya bahwa mendidik anak itu adalah tentang proses perbaikan dan pembelajaran yang terus-menerusnya. Jadi di next ya di akhir ya. 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 Quote slide yang terakhir Bu.
di quotes yang terakhir saya menutup ya dengan salah satu quotes dari saya, bahwa mendidik anak itu adalah tentang proses perbaikan dan pembelajaran yang terus-menerus. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak ada manusia yang sempurna, kita tidak ada orang tua yang tanpa kesalahan ya, tetapi ketika orang tua yang baik itu adalah orang tua yang terus-menerus berproses untuk belajar dari kesalahannya dan kemudian belajar terus-menerus dan kemudian memperbaiki ya. Karena memang sekali lagi kita itu manusia, tempatnya salah, tetapi orang tua yang baik adalah orang tua yang terus berproses untuk menjadi lebih baik dan terus-menerus belajar untuk kemudian menjadi yang terbaik ya. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mungkin itu, jazakumullah khairan katsir. Saya kembalikan waktunya kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih kepada Ibu Wida Zahida yang sudah menyampaikan materi tentang kiat sukses mendidik anak di era digital yang subhanallah ya Bapak Ibu semuanya, banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini, terutama terkait dengan bagaimana mendidik anak di era digital ini yang mau nggak mau kita tidak bisa menghindari kehadiran gadget. Tapi kuncinya bagaimana kita bisa mengendalikan gadget itu sendiri. Seperti khususnya untuk anak-anak. Sebelum nanti terakhir kita simpulkan, mungkin kita lanjut kepada sesi tanya jawab dulu. Nah, di sini monggo kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Kita buka sesi tanya jawab. Bisa langsung raise hand atau langsung saja disampaikan lewat video. Bisa dibuka mic-nya. Monggo, ada? Kalau tidak ada, ini di chat ada pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan dari, sebentar ya. Ya, sebentar Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Rahayu. Ibu dari Ananda Abrisam kelas 3A. Mohon izin bertanya, Ibu Wida. Assalamualaikum. Kapan waktu anak butuh konseling atau pendampingan dari psikolog ketika anak-anak dikhawatirkan kecanduan dunia maya, game atau game gitu ya Ustazah. Gimana nih? Kapan waktu anak butuh konseling atau pendampingan dari psikolog ketika anak-anak dikhawatirkan kecanduan dunia maya atau game? Ya, monggo Mbak Wida bisa langsung ditanggapi. Alhamdulillah pertanyaannya bagus nih. Jadi kapan waktunya anak butuh pendampingan atau konseling dari psikolog ya atau tenaga ahli, tenaga profesional gitu ya. Nah, ketika kemudian tadi ya langkah-langkah tadi kita mengetahui, jadi yang namanya kecanduan itu adalah sudah menggunakan lebih dari 3 jam dan itu tiap hari ya, bahkan lebih dari 3 jam ya, itu tiap hari ya, sampai lebih dari 3 bulan ya, lebih dari 3 sampai 6 bulan itu berarti sudah kecanduan banget ya. Dan kemudian yang kedua cirinya itu kalau sudah kecanduan itu adalah sudah tidak bisa lagi meninggalkan. Jadi berhenti sebentar untuk makan saja harus dioyak-oyak, makan dulu, mandi dulu, ini sholat dulu, dan kemudian ketika kita mengambilnya nangis. Ya, sampai kemudian lupa dengan aktivitas tidurnya, mohon maaf ya, aktivitas tidurnya, samping-sampingnya itu sudah tidak dia bisa konsentrasi, itu berarti sudah kategori kecanduan ya. Tapi kalau kemudian orang tua masih bisa mengendalikan dengan diajak diskusi, tadi ya, dengan diajak diskusi, kemudian dikasih token ekonomi tadi. Kalau misalnya kamu hari ini kita lihat 5 jam biasanya ya, kemudian kita kurangi jadi 4 jam, kalau kamu bisa, hari ini saya kasih hadiah ini. Enggak apa-apa, hadiah itu diperbolehkan kalau untuk masih anak-anak nanti mengikuti, nanti kalau niatnya itu kemudian akan mengikuti insya Allah ya, sebagaimana ini ya, sebagaimana di psikologi Islam kan gitu ya, Allah aja banyak memberikan hadiah-hadiah bagi kita, di dalam Al-Quran sudah disampaikan sebagai sebuah iming-iming ya, maka anak pun juga diperbolehkan. Nah kemudian
itu sudah dilakukan pun kok tidak mempan ya. Bahkan kemudian anak sudah mulai melawan ke kita. Nah, itu berarti dan itu sudah mulai meninggalkan prestasinya, ibadahnya tadi prestasi sudah nggak mau lagi mengerjakan, pokoknya mau itu aja. Nah, itu berarti sudah rawan. Itu sudah membutuhkan ya, membutuhkan keprofesional ya. Karena kadang-kadang kalau terlambat, mohon maaf, dari kecanduan itu bisa mengakibatkan hal-hal yang lain ya. Ya tadi stres dan sebagainya. Selama pandemi ini saya sampai kemudian nganter salah satu klien saya ke RSC ya, karena memang kondisinya saya sudah angkat tangan ya, sudah sangat sangat berat kondisinya ya, dan sebelumnya saya sudah sudah rujuk dia si anak ini untuk ke psikiater ya, tetapi juga ternyata tidak ada tidak ada perubahan ya, karena anaknya juga ini anak dan orang tuanya kurang bisa dikendalikan ya. Akhirnya sudah saya bilang udah ini aja ke RSC aja ya, dan ya alhamdulillah setelah dari RSC sudah sembuh sekarang ya. Nah ini jadi seperti itu ya Bunda. Jadi kalau sudah tidak bisa dikendalikan, sudah tidak bisa mengendalikan, anak sudah juga tantrum dan dengan berbagai macam cara tadi tidak bisa dilakukan, tidak apa-apa ya, itu berarti sudah membutuhkan tenaga terapis ya atau tenaga profesional lainnya. Mungkin itu ya Bunda pertanyaannya. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi nggih? Saya langsung baca aja ya Bu Puji. Oke, monggo silakan. Ya. Yang selanjutnya pertanyaannya adalah tentang bagaimana cara untuk menghadapi anak yang tantrum saat tengah belajar atau pas disuruh mengerjakan tugas dari sekolah. Ya, nah ini ya, ini pertanyaannya juga bagus ya, karena memang kadang-kadang anak itu suka tantrum ya kalau disuruh mengerjakan tugas. Nah, yang pertama adalah kita mengevaluasi dulu diri kita. Apakah cara kita meminta anak kita untuk belajar itu sudah tepat atau belum? Karena bisa jadi bukan anak yang kemudian tidak mau belajar atau tidak mau mengerjakan, tetapi cara kita berkomunikasi yang kurang tepat. Ini yang pertama kali harus kita evaluasi dalam diri kita, ya. Karena mohon maaf ya, kadang-kadang kita cara menyuruh anak itu begini, ya. Kadang-kadang ya, sehingga akhirnya anak itu nggak mau. Ayo kerjakan. Kemarin sudah nggak ngerjakan, sekarang masa nggak ngerjakan lagi. Nah itu adalah saya yakin anak nggak akan mau mengerjakan kalau caranya seperti itu. Tapi coba kita komunikasinya lainnya, misalnya dengan ganteng, cantik, ya, lagi apa? Ya, jadi caranya gitu, lagi apa? Oh lagi nonton TV. Oh tentang apa sih nontonnya? Ya, oh tentang ini ya. Oh, nah ini kan udah waktunya sekolah nih. Berapa lama ya? Berapa menit lagi ya nontonnya? Atau dikasih pilihan, mau nonton dulu atau mau mengerjakan dulu ya. Itu. Jadi tapi tidak dengan emosi, tidak langsung nonton apa mengerjakan gitu, jangan ada yang seperti itu. Anak itu nggak mau. Jadi itu cara yang pertama adalah cara komunikasi. Itu yang harus dilakukan yang pertama, yang harus kita evaluasi dulu. Kemudian yang kedua, karena kalau cara kita berkomunikasi salah, itulah yang akan memunculkan tantrum, gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah tantrum, udah enggak apa-apa. Kita ini ya, kalau bisa kita peluk, ya peluk. Tapi kalau anak ada yang tipe enggak suka dipeluk, ya udah kita biarkan aja biar dia nangis. Enggak akan lama kok. Kita tinggalkan aja, ya. Kita asik dengan aktivitas, nanti tidak akan lama lagi, kemudian baru kita tunggu sampai reda, ya. Enggak apa-apa, nanti kerjakannya agak siang aja enggak apa-apa, ya. Agak siang enggak apa-apa. Jangan langsung kemudian, kadang-kadang kita itu suka enggak sabaran ya. Begitu tantrum kita langsung, oh udah pancen angel kok. Ya malah udah bapaknya barang kita gentian, jangan pancen angel. Nah, itu akhirnya yang terjadi, anak tambah enggak mau gitu. Jadi yang pertama memperbaiki cara komunikasi, yang kedua tadi kasih jeda dulu. Kasih jeda agak siang enggak apa-apa. Yang penting dalam satu hari itu dia mau mengerjakan. Kalau sekarang hari ini belum mau mengerjakan enggak apa-apa, besok kalau sudah kondisinya sudah bisa terkondisikan, baru kita minta lagi dengan mengevaluasi cara komunikasi kita. Ya. Itu seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan reward dan punishment tadi ya.
dikasih reward nanti kalau sudah mengerjakan begini itu tidak apa-apa, itu cukup efektif ya untuk anak, apalagi anak-anak kelas 1 ya. Dan yang penting jangan kemudian menceritakan buruknya anak ini ke anak yang lain. Misalnya temennya lagi main, kemudian kita tanya, kamu udah ngerjain ya? Sudah, tuh kan, wah ini tuh keset nggak mau ngerjain, itu pasti dijamin anaknya nggak mau lagi ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah kita perlu menjelaskan tentang bahaya pornografi kepada anak sekolah dasar? Apabila perlu, bagaimana cara mudah menjelaskan ke anak? Nah, ini namanya pendidikan seksualitas. Jadi pendidikan seks itu juga penting ya, dijelaskan kepada anak sesuai dengan tahapan usianya. Bahkan sejak anak itu masih kecil ya, masih belum bisa memahami sesuatu seperti bayi. Cuman tahapannya itu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Ketika anak itu usia 0 sampai 2 tahun gitu ya. Ketika kita itu ini ada tahapan-tahapannya. Ketika usia anak 0 sampai 2 tahun, ketika mohon maaf ya kita memandikannya, itu ketika kita nyabuni bagian-bagian penting dari dia, misalnya saja alat kelamin, kemudian payudara dan sebagainya, kita bilang sama anak kita, mohon maaf ya Bunda, mohon maaf ya Nak, Bunda bersihkan. Kenapa kita pakai mohon maaf? Karena itu akan menjelaskan kepada anak bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi anak. Itu ya. Seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kemudian nanti kalau sudah usianya TK dan SD sampai kelas 1 atau kelas 2 itu dijelaskan mana bagian yang boleh dipegang orang lain dan mana yang tidak. Mana yang boleh dilihatkan oleh kepada orang lain dan mana yang tidak, dan kepada siapa saja yang boleh pegang. Itu juga dijelaskan ke anak. Nanti kalau sudah kelas 4 sampai 6 dijelaskan bagaimana kesehatan reproduksi dan sebagainya ya. Nah, itu penting agar anak tadi memang itu cara menjelaskannya seperti itu ya. Jangan kita mengatakan kepada anak yang masih kecil, oh ini nggak boleh dilihat, ini saru loh. Itu kan berarti dia tahu, oh ini kok dilihatkan, berarti ini nggak baik. Nah, itu seperti itu. Kalau kemudian kita jelaskan juga, kalau ada yang boleh lihat itu ini, kalau ini kok pegang ini dan kamu nggak mau, itu kamu teriak nggak apa-apa. Nah, itu juga bagian dari pendidikan seksualitas agar anak kita, mohon maaf, tidak mudah kemudian terkena pelecehan seksual. Ya. Kemudian selanjutnya, apabila anak sudah terpapar konten pornografi atau kekerasan, apa yang dilakukan supaya tidak kecanduan? Nah, ini penting ya. Apabila sebenarnya kalau kemudian anak ini sudah tahu tentang pendidikan seksualitas, ketika kemudian terpapar satu kali, dia akan cerita ke kita. Maka kita akan bantu. Ya, orang tua akan membantu kemudian bagaimana untuk tidak terpapar pornografi ini. Ya, besok lagi kemudian dikelola bahwa ini tayangan nggak bagus, ini enggak. Ya, nanti kalau kemudian kamu nonton lagi, nanti bisa otaknya berbeda, rusak. Ini memang benar ya, saya kan melihat otaknya anak yang terpapar pornografi yang tadi, klien saya itu ya, saya lihat ya, saya tanya, mana hasil ronsen kepalanya, itu ternyata memang benar-benar sudah berbeda. Jadi sudah terpencar-pencar gitu ya, neuron-neuronnya itu agak ngeri juga ya, jadi tidak nyambung-nyambung ya, mungkin karena sudah tadi ya, sudah terpapar konten pornografi ini. Jadi kalau kemudian sudah terpapar ya tadi ya, diajak diskusi, kemudian diedukasi ya, kemudian dikontrol ya. Itu yang penting agar anak tidak melakukan lagi ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bu Erin Sinta Dewi ya tentang anak saya pernah menjalani psikotes pada usia 6 tahun. Hasilnya diketahui bahwa anak saya mendekati hiperaktif dan disarankan untuk terapi karena ditakutkan tidak fokus belajar ya. Tapi so far alhamdulillah mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 hasil nilai akademiknya cukup baik. Gejala hiperaktifnya sudah berkurang di usia 8 tahun ini. Tapi muncul gejala lain itu susah bersosialisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana supaya anak saya bisa bersosialisasi dengan baik. Basically, anak saya tipe yang mudah berteman, even dengan orang yang baru dikenal. Info dari guru kelas 2 dulu, anak saya sangat pendiam di kelas. Apakah saya perlu melakukan psikotes lagi untuk mengetahui problem yang dihadapi anak saya? Atau pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya kalau psikotes untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu sebenarnya ini pilihan ya, karena memang sebenarnya anak itu masih berkembang pesat ya. Masih berkembang pesat. Saya kalau misalnya habis psikotes gitu, mesti saya sampaikan bahwa ini masih berkembang pesat ya, kayak minat bakat. Mau ada anak yang ada orang tua yang pengen ngetes anaknya yang kelas
dua minat bakat itu saya mesti kadang-kadang saya mesti beri pengertian, jangan diteskan dulu Bunda karena ini itu masih berkembang pesat ya. Jadi kita memberikan stimulus itu masih akan sangat berkembang. Jadi saat SD itu saat bereksplorasi ya dengan banyaknya nanti akan ketemu minatnya ya karena memang masih berubah-ubahnya. Seperti itu tadi kalau Bunda Irin bertanya tentang hiperaktif dan kemudian kok fokus, nah itu memang bisa terjadi ya karena memang masih terus berkembang, anak usia segitu kan otaknya masih terus berkembang ya, kemudian bisa berubah dengan stimulus, dengan dukungan sosial yang bagus ya. Nah kemudian dengan makanan kan hiperaktif itu kan harus diet ya, dietnya diet dari susu sapi, nggak boleh harusnya susu kedelai, nggak boleh susu sapi ya karena memang susu sapi itu membuat semakin hiper ya. Saya juga punya anak hiper, tapi sekarang alhamdulillah juga sudah ini ya, sudah terkelola dengan baiknya, sudah nggak hiperaktif lagi ya. Nah, kemudian yang menjadi masalah tadi adalah tidak bisa bersosialisasi dengan baik ya. Nah, ini berarti ada penyebabnya, saya yakin ini bukan karena kalau tadi orang tua tahu bahwa sebenarnya anak saya basically-nya itu tipe yang suka berteman. Jadi kalau tidak bisa bersosialisasi itu bisa jadi banyak penyebabnya. Yang pertama karena mungkin nggak nyaman dengan teman-temannya. Yang kedua ada masalah yang mengganggu si anaknya, yang buat anak itu memilih untuk berdiam. Ya, mungkin ada masalah dengan temannya atau ada masalah lain yang itu yang harus dicari. Ya, jadi tidak harus melakukan psikotes lagi ya karena sebenarnya ini butuh stimulus saja, butuh stimulus untuk kemudian bisa bersosialisasi ya. Dan mungkin juga karena pandemi ini. Ya, jadi tadi ya, mungkin ada masalah dengan dirinya, mungkin ada suatu hal yang tidak disukai, atau mungkin sedang berproses menyesuaikan di kelas barunya, ya, dan menyesuaikan juga dengan ustadz atau ustadzahnya di kelasnya, ya, sehingga tidak perlu psikotes lagi. Ya. Seperti itu Bunda. Kemudian kecanduan sinetron Ikatan Cinta Buku Harian. Ya, ini juga termasuk bagian dari kecanduan, ya. Jadi pertanyaan dari Pak Eko Prasetyo, ini juga bagus. Jadi ini tadi karena saya fokusnya ke kecanduan gadget ya, tapi kalau orang tua pun juga mengalami kecanduan sinetron Ikatan Cinta, kecanduan sinetron yang lain, dan itu sebenarnya itu terjadi ke orang tua. Nah, akhirnya apa? Kalau orang tua kemudian kecanduan sinetron, anak pun juga kita lihat pasti akan ikutan ya, biasanya akan ikutan orang tua. Dan sebenarnya dengan kecanduan itu akhirnya yang terjadi adalah kita jadi mikir sesuatu, otak kita itu jadi terforsir untuk hal-hal yang tidak baik ya, seperti itu ya. Sehingga kalau bisa ya dikelola kecanduannya ini. Ya, seperti itu nggih Bapak. Saya kembalikan lagi, alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Monggo Ustadzah Puji. Ya, demikian penjelasan dari Ibu Wida terkait dengan beberapa pertanyaan yang luar biasa dan alhamdulillah Allah jelas ya penjelasannya dari narasumber kita tercinta. Ini ada peserta yang raise hand, gimana Mbak Wida? Masih ada satu lagi kesempatan atau kita sudah cukup? Iya, nggak apa-apa. Ya, satu lagi ya, terakhir ini nggih. Monggo Ustaz Tasliman, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ustaz Tasliman masih standby? Masih. Terima kasih atas Ya, waktunya. Assalamualaikum Bu Video Wida. bisa dibuka nggih? Ampun. Halo? Ya, ya. Halo? Ya, monggo Ustaz. Ya. Assalamualaikum Bu Wida. Menyimak penjelasan yang lumayan banyak tadi, kok rasanya memang sangat minim sekali ya pemahaman kita tentang ilmu cara mengendalikan atau mendidik putra-putri. Yang putra-putri itu sebenarnya kan putra-putri kita sendiri. Nah, dua pertanyaan. Yang pertama adalah kalau ada rekomendasi dari panjenengan, minimal hal mendasar yang harus diketahui oleh orang tua itu apa. Kalau ada rekomendasi disuruh membaca buku, boleh dicontohkan bukunya buku apa agar kita sebagai orang tua juga ada proses belajar bareng dengan anak. Kalau anak kan ada fasilitas buku nih dari bu guru, dari ada tema 1 dan seterusnya. Kalau orang tua ini kayaknya
kita tidak pernah baca buku, Bu. Jadi mungkin bisa direkomendasikan. Yang kedua, kalau dari sekolahan itu kan ada jadwal pembelajaran. Jadi kadang anak itu nurut dengan Bu Guru atau Pak Gurunya, tapi belum menurut dengan orang tua. Nah, analisa yang saya tangkap sedikit, karena kalau Bu Guru dan Pak Guru di sekolahan itu kan ada jadwalnya ya, jam sekian PPKN, jam sekian matematika dan seterusnya. Jadi terpola. Nah, apakah perlu kita menyusun jadwal untuk kegiatan nih dengan anak-anak kita di keluarga kita ini? Kalaupun ada, kalaupun perlu dan panjenengan punya referensi atau contoh-contoh jadwalnya, boleh dong di-share dengan kita semuanya, kita juga belajar. Mungkin itu. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Wida. Ya, luar biasa sekali, pertanyaannya tadi ya tentang yang pertama tadi tentang kalau anak itu kan punya kalau yang kedua dulu ya, jadi tentang jadwal ya. Jadi betul sekali, guys. Di rumah pun sebenarnya kita harus punya kurikulum dan jadwal ya. Saya membuat kurikulum sendiri ya, sampai kemudian memang ini sudah kita lakukan kami, saya dan saya memang membuat kurikulum untuk kemudian kita sampaikan ke anak-anak kami ya. Untuk kurikulumnya nanti bisa minta ke Bu Puji sudah punya ya, bisa dilihatkan. Insya Allah siap. Ya, gitu. Jadi itu sudah komplit ya kurikulumnya, kemudian apa yang kita berikan lengkap dengan jam-jam ada di situ ya. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi tentang apa referensi ya. Kalau yang memang kalau anak itu kan ada referensi ya. Nah, kalau orang tua pun juga sebenarnya kita memang tadi harus terus-menerus menjadi pembelajar ya. Yang bisa kita lakukan ya, itu banyak buku-buku. Nah, ini ya kenapa orang tua itu harus terus-menerus, karena memang tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua, itu enggak ada. Bahkan kalau kita belajar kuliah di Fakultas Psikologi pun itu enggak ada ya. Hanya sedikit aja, itu aja tentang konseling keluarga, tentang bagaimana menangani masalah konseling keluarga. Ini sebenarnya anak itu sebenarnya adalah laboratorium kita. Jadi saya sendiri malah saya sendiri itu banyak belajar dari anak-anak saya. Ya, satu anak itu satu pembelajar ya. Semakin sulit anak itu sebenarnya adalah melahirkan satu ilmu. Itu yang saya alami sendiri ya. 4 anak itu ternyata saya banyak belajar dari anak-anak saya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita apa saja buku referensinya, banyak sekali buku referensi ya. Buku-buku referensi parenting yang bertebaran itu, ada bukunya Bu Eli Risman, ada bukunya Ayah Edi, ya, ada bukunya Ustadz Irwan Rainaldi, banyak sekali yang bisa kita baca. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita itu terus-menerus menjadi pembelajar, bahkan belajar dari kesulitan-kesulitan yang dialami saat kita mendidik anak dan melahirkan satu kurikulum sendiri. Itu yang harus kita ini, karena memang tadi ya di akhir kuat itu saya berikan bahwa mendidik anak itu adalah tentang proses perbaikan dan belajar terus-menerus, karena sesungguhnya kita tidak ada manusia yang sempurna, tapi ada manusia yang belajar, ada orang tua yang belajar di kesalahan, kemudian orang tua yang belajar menerima anak apa adanya. Anak itu kan pengennya kan ada bersama kita, kemudian diterima oleh kita. Itu penting. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima sendiri anak kita ya. Nah, yang jelas bahwa memang harus terus-menerus belajar dari siapapun tentang parenting ini, dan alhamdulillah hari ini SDIT Permata Bunda telah mengawali ya dengan kemudian mengadakan sekolah orang tua. Begitu ya, mudah-mudahan sekolah orang tua ini menjadi awal ya pemantik kita untuk menjadi orang tua yang senantiasa terus-menerus menjadi pembelajar. Mungkin itu saya kembalikan kepada panitia. Ya. Terima kasih Bu Ida atas jawabannya. Mudah-mudahan semakin perjelas kita terkait dengan bagaimana mendidik anak di era digital dengan segala permasalahan dan tantangannya yang berbeda di era kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian karena waktu sudah hampir pukul 3, webinar sekolah orang tua pertama kita. Sebelum kita tutup, sekali lagi kami haturkan
ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Zahida yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Ya, insya Allah sangat bermanfaat sebagai bekal kita untuk mendidik putra-putri kita tercinta agar menjadi anak yang salih-salihah semuanya. Sekali lagi, jazakillah khairan katsira, sehat-sehat, bahagia, pada sukses dunia akhirat, Mbak Wida. Kita bertemu lagi insya Allah di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kegiatan webinar sekolah orang tua pertama. Sebelum kita tutup ada sedikit closing dari Ibu Kepala Sekolah, dipersilakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, luar biasa materi sore hari ini. Silakan ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa ternyata mendidik anak itu butuh seni. Di era pandemi seperti ini bagaimana kita bisa mengupayakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengenai perkembangan di sekolah, alhamdulillah dari pihak sekolah insya Allah mulai mengadakan program-program yang ini mendukung proses pembelajaran anak di rumah. Insya Allah kami berusaha meningkatkan pelayanan pendidikan. Nah, mohon nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu kami terima dengan lapang dada. Insya Allah dalam waktu dekat itu sekolah akan menyebarkan semacam Google Form gitu ya, yang isinya mungkin masukan atau nanti wali murid bisa ikut memperhatikan ini proses pelayanan yang ada di sekolah. Itu insya Allah seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, sebelum kita akhiri, kami pihak sekolah mengaturkan ucapan yang terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif mengikuti webinar sekolah orang tua pertama ini. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan adakan webinar sekolah orang tua yang kedua dan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita peroleh hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila dalam acara ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bila yang berkenan untuk live, kami persilakan. Kami tunggu beberapa saat.